Kata percaya diri kerap kali digunakan dan dikaitkan dengan kunci motivasi untuk keberhasilan. Betul atau tidak? Kamu perlu percaya diri. Karena dengan percaya diri, kamu akan mempunyai suatu motivasi yang kuat supaya kamu bisa berhasil dan meraih cita-citamu. Wah, meraih mimpi-mimpimu. Wah, meraih visi-visimu. Kamu pasti bisa. Tapi masalahnya ini bukan konsep yang alkitabiah. Problem manusia yang terbesar sebenarnya bukan karena pemerintahan, bukan karena ekonomi, bukan karena orang tua, bukan karena teman, bukan karena istri atau suami. Kita suka menyalahkan itu semua menjadi problem kita. Tetapi problem yang terbesar dalam diri manusia itu adalah dirinya sendiri. Makanya kata-kata seperti ini, percaya diri, pembuktian diri, harga diri. Ini adalah kata-kata yang dipakai oleh motivator-motivator untuk memotivasi kita untuk supaya kita bisa hidup sukses. Ini adalah konsep-konsep yang seringkali masuk di dalam hidup kita juga. Pembuktian diri, percaya diri, harga diri. Kita semua sedang berjuang untuk memperjuangkan nilai kita di hadapan orang. Betul gak sih? Tetapi ada kabar baik hari ini. Roma 3 ayat 21 berkata, tetapi sekarang. Wah, ini luar biasa. Kalau biasanya, but God, tetapi Tuhan. Ini tetapi now. Artinya sudah terjadi di masa lalu. Yaitu Yesus. Tanpa hukum Taurat. Tanpa kamu harus memperjuangkan harga dirimu. Tanpa kamu harus menunjukkan pembuktianmu. Tanpa kamu harus menunjukkan performamu di hadapan Tuhan. Kebenaran Allah telah dinyatakan. Bukan akan, tetapi telah. Ayat 22 baca sama-sama 1, 2, 3. Yaitu kebenaran Allah. Karena apa? Iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Di dalam Kristus kebenaran Allah telah dinyatakan. Dan kamu mempunyai kebenaran itu. Kamu tidak perlu membuktikan dirimu lagi. Kamu tidak perlu membuktikan berapa hargamu lagi. Anugerah bukan sekedar mengampuni dosa saudara, tetapi memberikan, menganugerahkan kebenaran. Saya mau kasih tahu, pengampunan dosa is great. Artinya itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tadi dibilang apa? Kebenaran Allah telah dinyatakan. Bukan cuma hanya pengampunan dosa. Betul saudara ya? Kenapa kok itu penting? Kata-kata dosa itu selalu dibilang hutang dosa. Nah, hutang dosa kalau diampuni artinya hutangnya dilunasi. Artinya dulu waktu saudara berdosa, saudara minus. Dan saudara mendapatkan pengampunan dosa. Dari pengampunan dosa itu minus jadi nol. Tapi apa yang Tuhan lakukan bukan cuma hanya minus jadi nol. Tetapi dikasih kebenaran. Dikasih kebenaran itu artinya apa? Statusnya Kristus itu dikasihkan kepada saudara. Jadi Anda bukan cuma hanya dari minus kepada nol, tetapi dari minus nol jadi plus. Saudara bukan cuma hanya orang yang diampuni dosanya, tetapi saudara adalah orang yang ada di dalam Kristus. Di atas salib Kristus berdiri di hadapan Allah dan dihakimi untuk menggantikan kita. Supaya kita dapat berdiri di hadapan Allah dan menerima status Kristus. Kasih Bapa kepada Kristus menjadi milik kita. Berkat Bapa kepada Kristus menjadi milik kita. Perkenanan Bapa kepada Kristus menjadi milik kita. Kamu berpikir kamu baik karena kamu melakukan sesuatu. Bertobat dari itu. Kamu berpikir kamu seorang yang hebat karena kamu berpikir itu yang membuat kamu hebat. Bertobat dari itu. Karena kalau kamu gak bertobat, kamu akan selalu kembali kepada dosamu yang lama. Saudara semua, kita semua sudah mendapatkan kebenaran. Bukan hanya pengampunan dosa. Would you live under grace? Mau saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan? Saya berdoa hari ini kita harus akui seringkali kekayaan kita jadi kebenaran kita. Prestasi kita jadi kebenaran kita. Bertobat hari ini. Termasuk saya juga harus bertobat. Saudara juga perlu bertobat terus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.